Halo guys, kembali lagi bersama saya di kanal AI. Jadi hari ini saya bakal bercerita tentang salah satu tulisan saya, mungkin saya tulis, yaitu pacaran versi aktivisme yang patriarki dan juga toksit. Nah, kalau kita bicara tentang patriarki, berarti di dalamnya pasti ada toksit lah, karena bicara soal patriarki ini bicara soal relasi kuasa. Tapi di sini saya tidak berbicara bahwa patriarki itu saya melawan laki-laki, tidak ya. Tapi siapapun bisa punya pemikiran patriarki gitu. Nah, kali ini saya sudah punya beberapa review ketika orang-orang sedang melakukan pacaran yang versinya patriarki dan juga sangat melanggengkan toksit, hubungan toksit ini. Dan ya, kita juga harus belajar dong untuk keluar dari hubungan yang kayak gini, karena memang hubungan toksit itu hubungan yang gak sehat ya. Iya, yang pertama itu selingkuh. Wow, ada yang bilang selingkuh itu mencintai dua pasangan dalam satu waktu yang bersamaan merupakan, katanya, bukan selingkuh. Memang perasaan itu tidak bisa disalahkan. Nah, mungkin saya lebih memahaminya seperti selingkuh itu biasanya orang yang diam-diam, orang yang sudah memiliki pasangan yang satu tapi diam-diam mencintai orang lain. Artinya dia tidak membangun open relasi, tidak memberitahukan kepada pasangan yang pertama bahwa dia itu jatuh cinta lagi gitu di pasangan yang kedua gitu. Nah, hal ini yang disebut dengan selingkuh menurut aku. Nah, bagaimana dengan pasangan yang pertama? Kalau tahu kan sakit hati. Iyalah, pasti kan juga sering mengalami kan hal-hal yang kayak gini. Yang kedua itu kita sering meremehkan pasangan. Nah, biasanya para patriarki ini sering meremehkan pasangan dengan cara melakukan relasi kekuasaan terhadap pasangan, kemudian mendominasi pasangan, kemudian tidak menghargai pasangan, menganggap diri sebagai superior, dan pasangan Anda itu Anda menganggapnya sebagai inferior. Jadi Anda punya kekuasaan di pasangan, kemudian pasangan itu merasa bahwa superior dan juga Anda itu superior, kemudian pasangan itu tunduk aja gitu sama pacarnya, katanya gitu. Nah, itu yang disebut dengan meremehkan pasangan. Jadi memang kadang masalah-masalah ini sangat krusial ya, sangat terjadi di kalangan kita, sebagai yang seharusnya aktivisme itu dia tidak hanya memikirkan persoalan-persoalan masyarakat di luar sana, tapi hal-hal yang sepele juga tidak harus dilakukan gitu. Maksud saya adalah hal-hal yang kayak gini bukan sesuatu yang sepele gitu, jadi harus diperhatikan lah, kayak gitu kan. Nah, yang kedua, biasanya pasangan yang merasa diri sudah terlibat dalam organisasi, kemudian cerdas dan lain sebagainya, mereka ini kadang masih punya pemikiran yang patriarki, kadang memanfaatkan kecerdasan mereka dengan perempuan atau laki-laki yang lain gitu. Jadi pasangan ini biasanya yang sering saya temukan di antara kawan-kawan, ini pengalaman saya, mereka sering bercerita begini, saya kalau punya pasangan itu ada yang masing-masing, jadi dia punya pasangan itu masing-masing punya job. Jadi satunya itu sebagai mesin ATM-nya dia yang hanya memberikan uang, kemudian satunya itu ya bisa saja numpang makan, terus yang satunya itu numpang nyuci baju, kemudian yang satunya itu numpang tidur, guys. Nah, ini sebenarnya yang sering kita temukan, yang sering entahlah para aktivisme sedang melakukan gerakan aksinya untuk memanfaatkan pasangan demi mengenyangkan perut dan juga memanfaatkan materi-materi yang lain untuk diri sendiri, guys. Nah, jadi bagi kawan-kawan juga, teman-teman laki-laki, perempuan, LGBT dan sebagainya, harus berhati-hati dalam melihat relasi yang mungkin kawan-kawan bangun.
Nah, yang keempat, yaitu bangga kalau punya banyak pasangan. Nah, ini biasanya terjadi juga nih di kawan-kawan yang aktivisme, yang berorganisasi, yang terlibat dalam gerakan aksi massal dan lain sebagainya, punya banyak teori dan sebagainya, tapi mereka malah bangga gitu ketika punya banyak pasangan. Nah, mereka ini sebenarnya merasa bangga ketika punya banyak pasangan karena bisa menaklukkan siapa saja, guys. Karena dia merasa diri punya begitu banyak intelektualnya bagus, kemudian banyak belajar, banyak berdiskusi, dan punya pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi di satu sisi dia nggak bisa gitu kalau hanya punya pasangan satu. Jadi dia bangga dan bisa saja dia berbagi cerita ke teman-teman bahwa dia punya pacar lebih dari satu, dan kalau satu maka itu disebut bukan orang-orang yang berorganisasi namanya. Nah, pasangan orang-orang kayak gini sebenarnya orang-orang yang patriarki, punya dominasi, punya kekuasaan, melakukan apa saja yang mereka mau tanpa memperdulikan, mempertimbangkan sesuatu yang lain, misalkan perasaan orang, perasaan perempuan, perasaan laki-laki yang bisa saja sudah cinta dan lain sebagainya gitu, atau diskomunikasi. Nah, yang seterusnya adalah yang mungkin yang saya alami bukan saya alami sih, yang saya saksikan juga di antara kawan-kawan yang berorganisasi. Nah, mereka ini sering melanggengkan hubungan yang biasanya hubungan serius vs hubungan bohong-bohongan. Nah, kamu udah pernah ngalamin nggak hubungan yang kayak gitu? Jadi ada salah satu pengalaman yang saya temui di beberapa kawan-kawan itu, katanya mereka punya pasangan yang lagi LDRan, terus mereka juga membangun hubungan gitu dengan perempuan bahkan laki-laki yang ada di sini. Jadi biasanya mereka mengatakan bahwa yang LDRan ini merupakan salah satu pasangan yang diseriusi dan bahkan dinikahi, dan pasangan yang satu ini yang baru pacaran itu biasanya katanya pasangan yang hanya bohong-bohongan. Jadi gimana ya rasanya dibohongin sama orang? Apalagi kamu udah percaya banget sama dia, ya ampun, sumpah. Aku sebenarnya merasa bahwa gak adil gitu buat siapapun yang merasa menjadi korban dari pacaran-pacaran yang patriarki, kemudian pacaran-pacaran yang mengandung toksit, guys. Memang kita sebenarnya tidak bisa keluar dari, bukan tidak bisa keluar, sebenarnya bisa keluar dari hubungan-hubungan yang toksit. Yang penting kedua pasangan ini saling berkomunikasi dan terus membangun komunikasi yang tidak mengandung hubungan-hubungan yang beracun. Nah, mungkin itu saja, guys, menurut versi aku bagaimana pacaran yang ala patriarki yang toksit. Ya, sampai di sini, dadah. Jangan lupa like and subscribe, guys, dan bagikan. Kasih.